Bismillahirrahmanirrahim. Surah nurullah wa daraqalam wa sabat amrullah wa nafassahumullah wa bihafilut tilla bilati bismillah wa asta'antu billah wa dahaltu fika nafillah wa tashafa'tu bir rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidawamil mulkillah bila hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbalna udwana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'ashshana wa ta'abudana wa tamim tafsirana ya Allah ya Rahman. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالد وارحمهم كما ربيانا صغيرا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا كامل الحاجة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ورزقا حلالا طيبا وقوة وتجارة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم كما ودعوا استجابة Sebelum kita lanjut, saya sampaikan kepada seluruh jamaah bahwa nanti sebelum khatib meninggalkan mimbar ini, tolong jangan ada yang meninggalkan tempatnya. Tidak, Pak, masalahnya kesempurnaan sholat kita tergantung dari, karena khatib khutbah ini salah satu syarat ibadah. Jadi saya mohon bapak-bapak untuk bersabar. Semua kita panas, Pak, bukan cuma bapak yang panas, kami juga panas, khatib juga panas. Hanya kami menghimbau agar supaya kita punya ibadah sempurna, Pak. Ya, karena bagian dari salah satu rangkaian ibadah adalah khutbah. Qa'iman bi sa'idil khatibil khutbatil mimbar wa ala mimbar yaumil idil fitri rahimakumullah. Qa'iman bi sa'idil khatibil khutbatil mimbar wa ala mimbar yaumil idil fitri rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nakhsha wa nakhfid نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجبار والكفار ملحق
الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الله أكبر، 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 الله أكبر ولله الحمد. Gema takbir, tahlil dan tahmid berkumandang di seluruh pelosok negeri sejak terbenamnya matahari di ufuk barat. Tanda hari kemenangan itu telah tiba. Bulan Ramadan perlahan telah meninggalkan kita menuju Sang Khalik pencipta alam semesta yang akan mengabarkan setiap amalan yang dilakukan segenap kaum muslimin. Ia adalah tamu agung yang telah mendatangi kita dan tidak akan pulang kembali lagi kecuali dengan Ramadan yang lain. Maka beruntunglah orang yang memuliakannya serta merugilah orang yang menyia-nyiakannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Siapakah orang yang beruntung itu? Orang yang beruntung adalah mereka yang telah meninggalkan makan dan minum di siang hari serta mendirikan salat, baik yang wajib maupun yang sunnah, sebagaimana sabda Rasulullah: "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Orang yang beruntung ialah orang yang menahan hawa nafsunya untuk tidak melakukan perbuatan haram di bulan suci Ramadan. Orang yang beruntung ialah orang yang bersedekah dengan sebagian hartanya guna melaksanakan perintah Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi: Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik dari segi apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Orang yang beruntung, jamaah yang dirahmati Allah, ialah orang yang meraih takwa di bulan Ramadan, yang dengan Allah memasukkannya di dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagaimana janjinya: lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad.
Artinya bagi orang yang bertakwa tersedia di sisi Tuhannya surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Al-Quran surat Al-Imran ayat 15. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Namun selain daripada itu, ada pula orang yang sangat merugi di bulan Ramadan, yakni mereka yang meninggalkan amalan yang wajib maupun yang sunnah, meninggalkan puasa yang sengaja dengan sengaja, padahal bisa jadi ini adalah kesempatan untuk bertobat kepada Allah atas segala dosa yang telah dilakukannya selama ini. Ia tergolong orang yang merugi sebagaimana sabda Rasulullah, wa rajiba anfu rajula alaihi Ramadan summan salakha qabla an yughfar lah. Dan celakalah seseorang bulan Ramadan ketika ia menemuinya kemudian keluar bulan suci Ramadan sebelum ia mendapatkan ampunan. Hadis riwayat Tirmizi. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bulan puasa ini telah memberikan kita banyak pembelajaran. Salah satu di antaranya adalah pembelajaran sosial. Bagaimana kita bisa merasakan penderitaan orang-orang miskin. Ia senantiasa merasa lapar, tidak mengenal waktu. Bukan hanya dalam tempo sebulan, tetapi bisa jadi kelaparan yang dialami sepanjang tahun. Inilah yang akan menyentuh nurani kita. Dengan berpuasa kita dapat merasakan betapa pilunya kehidupan mereka. Tidakkah kita sadari, maka dengan itu di akhir-akhir puasa Ramadan kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi jiwa kita, sekaligus sebagai bentuk perhatian kita terhadap saudara kita yang tidak mampu. Zakat fitrah itu akan disalurkan kepada mereka agar setidaknya dapat membantu meringankan penderitaannya, sehingga di hari yang fitri ini tidak ada lagi saudara kita yang merasakan kelaparan, kesedihan karena tidak adanya makanan yang bisa mereka makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pun juga dalam kehidupan ini kita sering menjumpai anak-anak yang sudah tidak mempunyai bapa karena telah meninggal dunia. Mereka itulah anak-anak yatim yang bisa jadi ditinggal oleh ayahnya dalam kondisi yang masih kecil dan hidup dengan serba kekurangan, karena ia telah ditinggalkan oleh seseorang yang selama ini mencarikan nafkah untuknya dan memenuhi kebutuhannya, sehingga setiap hari Lebaran ia senantiasa dibelikan baju baru. Namun pada tahun ini ia sangat berbeda dengan temannya. Ia tak tampak begitu ceria. Ada yang hilang di relung jiwanya yang paling dalam. Namun ia tak mengerti dengan hal itu. Ia tahu kegembiraan tahun ini berbeda ketika ia masih bersama dengan ayahnya. Ia tak merasakan tangannya dipegang oleh seorang ayah menuju tempat sholat Idul Fitri sebagaimana kita hari ini, seperti anak-anak yang lain. Hal ini pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di suatu hari raya Rasulullah keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak kecil tengah bermain riang gembira di jalanan. Tetapi tampak seorang anak kecil duduk menjauh berseberangan dengan mereka dengan pakaian yang sangat sederhana dan tampak murung. Ia menangis. Rasulullah segera menghampiri anak tersebut. "Nak, mengapa engkau menangis?" tanya Rasulullah. "Ayahku telah wafat. Ia gugur dalam medan perang dan ibuku menikah lagi. Ia memakan warisanku, peninggalan ayahku, sedangkan suaminya mengusirku dari rumahku sendiri. Kini aku tak memiliki apapun, makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Aku bukan siapa-siapa. Tetapi hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka, dan perasaanku dikuasai oleh nasib kehampaan tanpa ayah.
Karena itulah aku menangis. Jawab anak itu kepada Rasulullah. Mendengar penuturan ini, batin Rasulullah terenyuh. Rasulullah segera menguasai diri. Rasul yang segera duduk berhadapan dengan anak ini dan menggenggam lengannya. Wahai nak, dengarkan baik-baik. Apakah engkau sudi bila aku menjadi ayah, Aisyah menjadi ibumu, Ali sebagai pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu? Tanya Rasulullah. Mendengarkan tawaran itu, anak ini mengerti seketika bahwa orang yang ada di hadapannya tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian membawa anak angkatnya pulang dan bersama dengan anak itu diberikan pakaian terbaik dan dipersilahkan untuk makan hingga kenyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Wahai kaum muslimin, jangan biarkan anak-anak yatim ini terlantar. Santunilah mereka sesuai dengan kemampuan kita. Gembirakanlah ia agar hari ini tidak ada lagi anak yatim yang bersedih karena ayahnya telah pergi. Semoga kehadiran kita untuk menyayanginya menjadi pengobat rindu baginya, agar mereka juga bisa ikut bergembira di hari yang fitri ini sebagaimana temannya yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bulan Ramadan pula sejatinya mengingatkan kita akan jasa-jasa kedua orang tua kita. Orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan dalam kondisi yang susah payah. Ia tidak mengenal waktu kapanpun kita butuhkan. Ia bersiap untuk merawat dan menjaga kita. Ia tidak peduli dengan kondisinya. Di tengah terlelapnya tidur ia terbangun ketika ia mendengar kita menangis. Pun demikian halnya ketika ia makan, ia tak rela melanjutkan makannya. Di saat mendengarkan kita merengek, ingin dipapah atau digendong. Namun adakah kita mengenang jasa-jasanya hari ini? Atau justru kita sering menyakitinya, menganggapnya orang tua yang tak mengerti zaman di saat era modern ini? Nasihatnya kita anggap sebagai ocehan yang tidak berarti. Sungguh pengorbanannya tiada terkira. Ketika kita kecil ia menderita, ketika kita dewasa melupakan jasanya. Beruntunglah bagi orang yang orang tuanya masih hidup. Ia dapat berbakti menyenangkan ibu dan bapaknya. Ia masih dapat menatap wajahnya dalam-dalam. Ia masih dapat memeluknya, merangkulnya, serta mengecup keningnya yang sudah keriput, sembari membisikkan ucapan maaf atas segala kesalahan. Maafkan ibu, maafkan bapak atas segala kata yang kadang menyakitimu. Maafkan ibu, maafkan bapak bila anakmu ini belum bisa membahagiakanmu sebagaimana mereka yang telah membahagiakan orang tuanya. Namun jamaah, mungkin kita bersyukur karena masih dapat berjumpa langsung dengan orang tua kita. Tetapi bagaimana seorang anak yang jauh dari perantauan? Tentu ia tidak dapat langsung menyalami ibu bapaknya sebab ia terhalang oleh jarak yang begitu jauh. Ia juga belum mampu pulang di kampung menemui mereka. Cukup mereka dapat melihatnya melalui video call atau semacamnya, sehingga dapat mengobati rindu yang kian membuncah. Ayah dan ibu kita tentu sangat berharap untuk kita dapat bertemu langsung dengannya. Ia pasti membayangkan di saat kita masih kecil, di saat hari lebaran seperti ini, ia akan memasak makanan kesukaan kita. Meski ia tidak mampu, namun demi kita anaknya tersayang, ia rela meminjam uang. Di hari ini ia menyaksikan senyum. Ia senang menyaksikan senyum dan tawa kita. Akan tetapi hari ini kita yang nun jauh di perantauan, hanya diiringi dengan doa dan ketulusan mereka. Duhai kaum muslimin, balaslah doa-doanya dengan doa yang terbaik. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan orang tuaku, dan sayangilah ia sebagaimana ia menyayangi aku di waktu kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Id yang dimuliakan Allah,
Bagi kita yang sudah ditinggalkan orang tua, jangan lupakan jasa mereka, doakan mereka selepas sholat-sholat kita. Jadikan mereka orang tua yang beruntung, melahirkan anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Jadikan mereka bahagia di dalam kuburnya, karena kita bersedekah atas namanya. Sungguh inilah yang mereka harapkan dari kita saat semua amal telah terputus, kecuali 3 hal, yakni amal jariah di saat ia hidup, ilmu yang diajarkan, dan anak soleh yang mendoakannya, sebagaimana sabda Rasulullah, idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasin, illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bih aw waladun salih yad'u lah. Artinya apabila manusia telah meninggal, apabila dia sudah meninggal, dia akan terputus amalnya, kecuali 3 hal, yakni sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berlebaran. Lebaran diambil dari kata lebar atau luas, yang artinya kita membuka lebar-lebar hati kita untuk saling memaafkan antara sesama yang selama ini mungkin ada silap, salah, hingga tak bertutur sapa. Mari kita buka hati kita, datangi dahulu saudara kita atau tetangga kanan dan kiri, muka dan belakang. Ayunkan langkah, ulurkan tangan, kita rajut kembali benang yang sempat terputus. Karena bagian dari kemuliaan kita adalah saling memaafkan, sebagaimana firman Allah, khudil afwa wal mur bil ma'rufi wa a'rid 'anil jahilin. Artinya, jika engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari kemenangan ini seharusnya membuka juga kepedulian kita terhadap saudara kita di belahan dunia lainnya. Mereka hidup dalam kondisi tertekan, terintimidasi oleh etnis yang benci dengan ajaran Islam dan kaum muslimin. Bahkan mereka tak segan membantai saudara kita, menganiaya dan memperkosa wanitanya, seperti mereka yang ada di Palestina, Rohingya, Burma dan Chechnya, serta di negara yang lain. Ini akibat hilangnya persatuan kaum muslimin, hilangnya perisai yang melindungi mereka, sebagaimana sabda Rasulullah, innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi wa yuttaqabih. Sesungguhnya al-imam itu adalah perisai di mana orang-orang akan berperang di belakangnya, mendukung dan berlindung dari musuhnya dengan kekuasaannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan Imam Abu Daud serta lain-lainnya. Pada hadis di atas, imam juga bisa disebut sebagai khalifah, yakni pemimpin umum kaum muslimin yang mengatur urusan umat berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, menggantikan Rasulullah dalam posisi sebagai kepala negara sebagaimana sepeninggal beliau digantikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, hingga kepemimpinan berpindah ke Bani Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya hingga runtuh di Turki Utsmani pada tahun 1924 sampai saat ini. Semoga dalam waktu dekat ini Allah Subhanahu wa taala menyegerakan pertolongannya, tegaknya kembali institusi Islam yang bernama Khilafah Rasidah ala Minhaj Nubuwah. Khilafah sesuai dengan metode kenabian yang melaksanakan hukum Allah secara totalitas, melindungi kaum muslimin dari musuh-musuhnya. Maka berbahagialah seluruh umat Islam sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوف أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Artinya, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan kebajikan
bahwa sungguh Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang mereka ridhoi dan benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, tetapi barang siapa yang kafir setelah janji itu, maka mereka itulah adalah orang-orang yang fasik. Demikianlah khutbah ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan faidah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimasukkan di dalam surganya karena termasuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Dosa dan yang besar maupun kecil mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi waltasama bitarakatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mari kita berdoa kaum muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب قريب ويا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخصصنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.